Perkenalkan, nama saya Steven dari Minat Hutan Tanaman Industri. Saya ingin memperkenalkan apa itu drone, terutama di dalam bidang kehutanan. Nah, jadi biar kita sepemahaman dulu. Nah, drone itu kan pada dasarnya pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah, tapi drone ini dipakai kalau di kehutanan itu berbeda sama buat foto atau buat drone race gitu. Jadi di kehutanan itu drone itu memiliki dipasangkan dengan sensor-sensor yang canggih. Jadi bukan cuma kamera, tapi ada itu yang namanya seperti sensor lidar yang bisa tembus rimbunnya pohon, kanopi pohon buat dapatin data yang ada di bawahnya. Nah, ada juga sensor NDFI. Ini nih yang buat ngecek kesehatan pohon, seperti hasil ronsen dari tanaman. Nah, jenis yang kedua itu yang populer, ada drone dari jenis multirotor. Ini seperti helikopter mini, cocok buat pada area kecil dan detail karena dia itu bisa hovering. Terus ada fixed wing, bentuknya itu seperti pesawat. Nah, drone jenis ini buat kalau kita mau memetakan area super luas, sekalian sekali terbangnya itu dia bisa mencapai puluhan kilometer. Nah, jadi jangkauannya itu luas. Kenapa kita perlu drone? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, coba deh kita bayangin. Jadi kalau kita dulunya itu kalau kerja di kehutanan itu mau menginventarisasi pohon itu harus berjalan kaki, pasang plot sampling, ukur diameter pohon satu persatu. Nah, itu membutuhkan kerja yang sehari-hari gitu, berhari-hari. Hasilnya juga cuma representasi, bukan keseluruhan hutan. Nah, selain itu ada juga risiko kecelakaan di lapangan, kena gigitan hewan atau tersesat. Nah, dengan adanya drone ini bisa mengatasi hal-hal tersebut. Dengan sekali terbang, data yang dikumpulin juga mencakup ratusan hektar. Hasilnya juga sangat akurat dalam berbentuk peta, ortofoto atau model 3D. Nah, pekerjaan yang butuh seminggu bisa kelar dalam 1 atau 2 hari. Ini yang kita sebut dengan efisiensi. Drone bisa apa aja sih di hutan? Nah, yang pertama itu untuk inventarisasi dan pemetaan 3D. Jadi drone itu terbang secara otomatis, mengambil ribuan foto, saling tumpang tindih. Foto-foto ini diproses menjadi peta dengan resolusi yang tinggi. Bahkan kita bisa membuat model ketinggian atau digital atau model 3D dari hutan yang ditangkap dari drone tersebut. Terus selanjutnya itu dari peta 3D ini kita bisa menghitung jumlah pohon dengan akurat, estimasi volume biomasa, bahkan menentukan batasan-batasan kawasan hutan. Dengan menggunakan drone, semua pekerjaan ini jadi lebih cepat dan objektif dibandingkan dengan cara manual di lapangan. Yang selanjutnya itu yang kedua ada monitoring kesehatan hutan dan hama. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai sensor NDFI. Nah, di sini sensor ini melihat pantulan cahaya dari tanaman. Kalau pohon itu sehat, pantulan inframerahnya tinggi. Kalau lagi stres atau sakit, pantulannya rendah. Nah, drone bisa mendeteksi serangan hama juga dan penyakit atau kekeringan pada suatu area yang jauh sebelum kita menyadarinya di lapangan. Jadi pencegahan bisa dilakukan terlebih dahulu, lebih cepat sebelum hama itu menyebar luas ke seluruh kawasan hutan. Nah, ini penting buat menjaga kelestarian hutan juga. Nah, yang ketiga itu adalah untuk pengawasan kebakaran dan penebangan liar. Nah, jadi drone ini dipasang kamera thermal atau infrared yang sangat sensitif. Jadi
digunakan untuk patroli pada malam hari atau di saat ada asap tebal. Jadi bisa mendeteksi api kecil atau asap atau bahkan suhu panas. Jadi ini membantu tim pemadam kebakaran merespon dengan cepat. Selain itu, drone juga bisa menjadi polisi udara untuk memantau aktivitas ilegal seperti penebangan liar. Mereka memantau area yang rawan secara berkala dan memberikan bukti visual yang kuat. Begitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada reboisasi massal. Dan yang gak kalah heran itu ada drone yang khusus didesain untuk menembakkan atau menjatuhkan bibit atau benih di area yang sulit dijangkau manusia, seperti tebing atau bekas kebakaran. Jadi bisa menanam ribuan benih itu dalam 1 jam, bahkan lebih gitu. Nah, jadi apa sih kelebihannya? Nah, jadi kelebihannya itu jelas ya, seperti waktunya itu lebih efisien, akurasi data yang tinggi, dan yang terpenting itu mengurangi resiko keselamatan dalam bertugas di lapangan gitu. Tapi ada juga beberapa hambatan seperti biayanya yang sangat mahal. Drone yang canggih itu sensornya sangat mahal juga. Kedua, baterainya juga terbatas. Paling drone itu bisa terbang cuma 30-45 menit. Lalu harus kembali lagi untuk mengganti baterai. Selanjutnya itu diperlukan juga regulasi penerbangan. Jadi kita menerbangkan drone itu tidak bisa secara sembarangan, apalagi di sembarang tempat. Nah, jadi diperlukan adanya izin koordinasi yang ketat. Jadi drone nggak cukup harus paham cara menggunakan, tetapi harus paham juga aturan dalam memainkannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu drone ini bukan cuma sekedar gadget yang keren, tetapi juga merupakan sebuah investasi besar yang merevolusi cara kerja di bidang kehutanan. Jadi dia itu bikin kerja kita lebih efektif, lebih aman, dan data yang kita peroleh itu jauh lebih mendalam. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik menjadi rimbawan modern dengan drone? Atau punya ide aplikasi drone lainnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus bahas teknologi keren lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Cheers.